Oke, jadi tadi ya sudah saya bilang kita bakal masuk ke bagian pencampuran ya. Jadi termodinamika pencampuran gitu ya. Termodinamika pencampuran di mana sekarang kita mencampurkan dua atau lebih spesi ya, dua atau lebih spesi begitu, lebih spesi gitu ya. Jadi dia punya molnya masing-masing gitu. Nah, gimana dengan apa namanya? Karena kita berbicara tentang sistem yang tekanan dan temperaturnya tetap begitu ya. Ini adalah sistem kimia ya. Ini sistem reaksi kimia pada umumnya. Sehingga itu kenapa kita peduli sekali dengan kuantitas energi bebas Gibbs ya. Ingin mencari tahu, mencari delta G. Nah, begitu ya. Kita ingin mencari delta G pada tekanan dan temperatur tetap, gitu ya. Nah, ternyata kita punya sekarang eh, nilai delta G itu juga bergantung dengan komposisi ya. Juga bergantung dengan mol sih lebih tepatnya ya. Dengan mol zat penyusunnya begitu ya, penyusun campurannya gitu ya. Jadi kita bisa definisikan suatu besaran baru ya, besaran baru yaitu potensial kimia. Potensial kimia itu mu begitu sama dengan turunan parsial dari delta G terhadap mol ya, terhadap mol dari zat itu ketika tekanan dan temperaturnya tetap. Lagi-lagi kita pengennya tekanan dan temperaturnya sama-sama tetap. Nah, untuk campuran, kalau seperti itu, maka kita bisa tulis dG gitu ya. Persamaan diferensialnya itu sama dengan minus SDT ditambah VDP ditambah. Nah, sekarang penjumlahan ya. Karena kita kan masing-masing ada tuh gitu ya. Nah, potensial kimianya dikali dengan DNI gitu ya. Karena di sini DG begitu ya. Pada tekanan dan T tetap sama dengan mu DN. Kalau kita kalikan ya dengan DN begitu ya. Nah, berarti kita dapat ini gitu ya. Nah, lagi-lagi pada tekanan dan temperatur tetap berarti kan ini nol ya. DT-nya nol, DP-nya nol juga begitu sehingga kita punya di sini penjumlahan mu I DNI. Atau kalau kita integralkan maka G sama dengan mu N. Nah, jadi kita punya kesamaan ini ya kalau kita integralkan. Oke, kita punya itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai energi bebas Gibbs, Gibbs mu I ya, molar parsial. Jadi molarnya itu satu, ini satu kalimat gitu ya. Kemudian parsial itu artinya menunjukkan bahwa dia sebagian dari sebagian kontribusi dari totalnya, dari total. Nah, sebagian kontribusinya berdasarkan spesi kimianya ya. Ini bergantung spesi kimianya. Oke. Nah, nggak cuma itu ya. Kita juga punya V gitu ya. Nah, itu VI gitu ya. Nah, ini mirip juga dengan G gitu ya. Jadi partial V dibagi partial N pada tekanan N ya. Pada P dan T tetap. Di sini harus I juga ya. I begitu, kemudian P, tekanan T, kemudian NJ gitu ya. Nah, NJ ini maksudnya mol atau ya mol ya, mol dari spesi lain. Nah, ini juga perlu diupdate ya berarti ya, bahwa mu itu mu I itu ya itu sama dengan turunan energi bebas Gibbs ketika tekanan, temperatur dan mol zat yang lainnya juga tetap gitu. Nah, kalau V bar I itu kita sebut sebagai volume molar parsial ya. Nah, volume molar parsial. Seperti itu salah satu sifat yang penting ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau tadi G itu sama dengan mu N, betul ya? Maka DG itu sama dengan D mu, sorry, mu DN, gitu ya, ditambah N D mu. Betul ya? Atau kalau misalnya kasus yang G sama dengan sigma mu I N I, begitu ya, maka jadinya di sini, kalau kita turunkan, DG sama dengan sigma mu I D N I ditambah sigma NI D mu I. Ya. Nah, tadi DG itu sama dengan berapa tadi? DG-nya kan sama dengan minus SDT ditambah PDP, tambah PDP, tambah VDP, VDP, tambah sigma mu I DNI kan ya? Sama dengan sigma NI D, sorry, sigma mu I DNI ditambah sigma NI D mu I. Nah, begitu. Nah, ini kan ada yang sama kan ya? Nah, ini bisa kita coret gitu ya karena sama. Kemudian jangan lupa ini nol ya. Ini juga nol. Sehingga kita punya untuk tekanan untuk P dan T tetap gitu ya. Kita punya sigma NI D mu I itu sama dengan nol. Atau kalau kita tulis bentuknya jadinya N1 D mu 1 ditambah N2 D mu 2 sampai dan seterusnya ya. Sampai N apa gitu ya. N N apa ya? NN itu NM gitu ya, D mu M gitu ya. Itu sama dengan nol gitu. Jadi total semua sama dengan nol. Ini disebut sebagai persamaan Gibbs-Duhem ya. Nah, ini penting nanti ketika menentukan apa namanya perubahan komposisi ya, komposisi atau biasanya perubahan potensial kimia ya, perubahan potensial kimia akibat perubahan komposisi. Nah, begitu ya. Itu penting nanti. Kita akan lihat seperti apa gunanya ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu karena kita tadi sudah belajar tentang apa namanya besaran-besaran pentingnya dalam proses pencampuran, kita akan lihat termodinamika pencampuran ya. Pencampuran gas ideal dulu, yang paling sederhana ya. Campuran gas ideal, begitu. Nah, gimana kalau kalau pencampuran gas ideal? Misalkan kita punya suatu ini ya, wadah begitu, volumenya sama gitu ya, jadi V dengan V, kemudian tekanan awalnya juga sama gitu ya, P0 dengan P0 gitu, sederhana. Kemudian kita seperti hilangkan eh, di situ ya jendelanya, sehingga di sini kita punya dua V. Ini mengandung gas A, di sini mengandung gas B gitu ya. Kemarin sekarang dia A ditambah B gitu ya. Oke. Nah, maka tekanan totalnya itu kan sama dengan nRT per V kan ya. N ini menunjukkan jumlah gasnya. Tapi kan di sini anggap dia nggak bereaksi, berarti kan nggak berubah ya. Berarti 2 N0 begitu. N0 itu adalah apa namanya? Tekanan sorry, mol gas awal begitu ya, karena mereka kondisinya sama di sini. Jadi kita punya 2 N0 RT per V gitu ya. Sehingga ini kan sama V-nya kan 2 V sekarang ya. 2 V0 gitu lah. Ini V0 terus ini V0. Ini 2 V0 ketika digabung, maka ini jadi 2 V0 kan ya. Betul? Sehingga di sini duanya bisa dicoret sehingga kita punya nRT per V0 alias V0 ya. Nah, jadi tekanan totalnya, tekanan akhirnya gitu ya. Tekanan akhirnya, akhir total begitu. Itu sama dengan V0, tekanan awalnya. Nah, begitu. Sekarang kita punya juga tadi ya, ini kan tekanan berubah. Berarti kita nggak bisa dong, nggak bisa pakai pakai P dan T tetap tadi. Sehingga sekarang kita punya DG sama dengan
minus SDT ditambah VDP ditambah mu I DNI gitu ya, ini sigma gitu. Sigma mu I DNI gitu ya. Kemudian di sini ini 0 ya begitu ya. Oke. 0 kemudian kita punya di sini DG-nya sama dengan 0. Kenapa DG-nya sama dengan 0? Karena dia setimbang ya. Jadi kalau kemarin di termodinamika sebelum-sebelumnya reversible itu syaratnya apa? Delta G sama dengan 0 ya. Delta G-nya 0. Sehingga kita punya di sini sekarang adalah kita punya sigma mu I DNI sama dengan minus PdP gitu ya. Jadi kita punya itu minus PdP gitu ya. Nah, sekarang gimana sekarang? Kita lihat bagaimana apa yang terjadi dengan perubahan dari mu-nya gitu ya. Kita punya potensial kimianya itu adalah di sini mu ya. Kita lihat V-nya tadi sama dengan berapa? V-nya kan sama dengan nRT per P kan ya, dP. Sehingga kita punya total begitu ya. Kita bisa pecah-pecah begitu jadi mu I DNI jadi sorry mu 1 gitu ya. Di sini kan cuma dua ya, mu A DNA ditambah mu B DNB sama dengan apa? Sama dengan kita punya V-nya kan ya. V-nya kan berarti minus Na RT per P dP dikurang NB RT per P dP ya. Oke, kita punya itu. Nah, ini kan berarti semuanya punya variabel-variabel yang bisa dipasangin nih. Betul nggak? Nah, ini kan bisa dipasang-pasangin tuh. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan mu dN sama dengan minus nRT per P dP. Seperti itu kan ya? Betul? Oke, itu sehingga kita punya di sini potensial kimia berapa? Potensial kimianya kita integrasikan dulu saja ya. Kita bawa N-nya ke sini, kita punya mu dN per N sama dengan minus RT per P dP. Betul? Kemudian kita integrasikan. Sehingga kita punya mu gitu ya. Ini kita punya mu ds RT ln. Nah, kita kan tahu tadi ya, tekanannya kan berubah ya. Jadi dari P apa namanya? P begitu ya, dari P0 begitu ke P. Kita nggak tahu P-nya berapa. P0 gitu. Penting kita tahu P0-nya doang. P sama P0-nya ya. Oke, yang ini jadinya gimana? Yang ini jadinya mu ln mu ln betul ya. Bentar. Mu ln n ya. N per N0. Oke. Sehingga kalau kita apa namanya? Kita bisa mencari nilai. Nah, kita lihat N per N0 ini kan adalah fraksi mol ya. Fraksi mol ya. Karena di sini N0 ini berhubungan dengan apa namanya? Mol total begitu ya. Begitu. Sehingga kita punya mu ln X gitu ya. Atau fraksi molnya sama dengan minus RT ln P per P0 gitu ya. Oke. Sehingga kita punya di sini mu
sama dengan minus RT ln P per P0 dibagi ln X ya. Bentar, ini bentar. Ada hal yang aneh ya, sebentar. Kita coba cek dulu gimana kalau di sini. Hmm, oh, oke. Sorry, sorry. Jadi di sini tuh tidak bisa dikeluarkan ya mu-nya ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan begitu. Jadi apa namanya? Di sini mu-nya itu nggak boleh dikeluarkan langsung ya, karena kita nggak tahu apakah dia itu berubah atau enggak sesuai dengan mol ya. Jadi kita harus melihat mu-nya sebagai fungsi eh, mol begitu. Jadi mu dn, jadi mu dn atau mu per n ya, mu per n begitu. Dn dari minus n RT per P dP, minus RT per P dP begitu ya di sini. Berarti ini kan jadinya seperti ini ya. Ini kan dari N0 awal atau N0 ke N gitu ya. Ini juga sama ya. Dari P ke P0 gitu ya. Nah, kita punya di sini mu pada keadaan N begitu ya. Kalau kita integralkan parsial, ini jadi gimana? Kita punya eh, mu pada keadaan N, betul ya. Jadi di sini sama dengan kita ambil turunan parsial ya, apa integral parsial, kita ambil U sama dengan mu, kemudian kita ambil V sama dV sama dengan dn per n gitu ya. Sehingga di sini kita punya mu aksen, itu adalah U aksen gitu ya. Kemudian V itu sama dengan ln n gitu ya. Sehingga hasil yang di kiri itu jadinya gimana? UV jadi mu ln n, itu ya dari n0 ke n dikurang integral V d mu, jadi ln n dikali d mu gitu ya. Atau di sini mu aksen d mu aksen dn ya. Jadi mu aksen ln n dn. Oke. Dari n0 ke n gitu. Itu sama dengan berapa? Ini minus RT ln P per P0. P0-nya nolnya di bawah ya. Oke. Nah, berarti kan kita sekarang di sini punya seperti ini ya. Nah, ini jadi mu n dikurangi mu n0 begitu ya. Mu n ln n gitu ya. Mu n ln n dikurangi mu n n0 ln n0 gitu ya. Dikurangi sekarang ini gimana nih? Nah, ini kan adalah turunan mu terhadap n ya. Nah, di situ nilai berapa tuh? Harusnya nilainya adalah itu tadi, atau jangan seperti ini deh ya. Kita pakai persamaan yang lebih sederhana aja gitu. Bentar ya, maaf ya. Kita lihat dari sini deh. Jadi jangan dulu masuk ke yang campuran ya. Kita lihat yang satu senyawa dulu gitu ya. Satu senyawa dulu. Jadi berarti kita punya DG sama dengan minus SDT ditambah VDP ditambah udah gitu dulu ya harusnya ya. Oke. Kalau udah berarti di sini ketika T-nya konstan berarti ini 0 gitu ya. Sehingga kita punya DG sama dengan VDP. Nah, begitu. Nah, kemudian berarti kita punya sekarang eh, perubahan DG ya. Jadi G pada P tertentu dikurangi G pada P0 gitu ya. Sama dengan, ini kan berarti integral VP gitu ya. Dari P0 ke P gitu ya. Ini saya bisa kasih coret begitu ya. Nah, berarti ini hasilnya berapa?
Ini adalah kalau untuk gas ideal berarti nRT per V. Sorry, per P ya, per P. Nah, di P gitu ya. Alias ini sama dengan nRT ln P per P0. Oke, sebabnya itu GP dikurangi GP0 sama dengan itu. Kemudian kita bagi N. Kita bagi N di sini. Nah, baru sekarang ya. Tadi kan mu itu sama dengan sorry. N itu sama dengan, G itu sama dengan mu dikali N kan ya. Berarti kalau G dibagi N itu sama dengan mu sebenarnya. Jadi kita punya mu pada tekanan P dikurangi mu pada tekanan P0 itu sama dengan RT ln P per P0. Atau kita tulis mu sama dengan mu 0 begitu ya. Pada tekanan 0, pada tekanan awal ditambah RT ln P per P0. Nah, begitu. Oke, kita punya itu kan ya. Sekarang gimana dengan campurannya? Nah, kalau kita lihat campuran gimana? Jadi kita punya sekarang delta G pencampuran itu sama dengan berapa? Berarti kan berarti mu A ditambah mu B, betul ya? Dikurangi mu A awal gitu ya, ditambah mu B awal. Betul ya? Sehingga delta G-nya mixing begitu ya, itu sama dengan berapa? Itu adalah RT. Jangan lupa dikali N ya. Jadi di sini NA dikali mu A begitu ya. Jangan lupa karena kan tadi mu itu dikali N ya. NA mu A ditambah NB mu B dikurangi. Ini nggak perlu pakai bulat petan ya. Kemudian di sini NA mu A ditambah NB mu B. Kan molnya kan nggak berubah kan ya. Nah, berarti di sini jadinya gimana? Na Na RT eh, di sini Na mu A ditambah RT ln PA per P awal gitu ya. Kemudian dikurangi dengan mu A standar ya. Di sini baru isi buletan gitu ya. Mu A standar ditambah NB mirip juga ya, mu B standar ditambah RT ln PB per P standar. Nah, jangan lupa dikurangi mu B di sini ya. Kurangi mu B. Oke. Nah, sekarang ada yang hilang kan ya? Mu A sama mu A hilang, mu B sama mu B hilang. Sisanya adalah Na RT ln PA per P0 ditambah NB RT ln PB per P0. Nah, tadi ya PA per P0 itu adalah fraksi mol dari A begitu ya. Kemudian PB per P0 itu adalah fraksi mol dari B. Sehingga kita bisa tulis Na RT ln XA ditambah NB RT ln XB. Itu delta G mixing ya. Nah, kita dapat itu. Ini masih dua campuran ya. Nah, tapi ingat bahwa XA dan XB itu kurang dari satu kan ya pasti ya. Namanya juga campuran, pasti kurang dari satu. Sehingga delta G mixingnya selalu negatif. Selalu. Artinya ternyata kalau pengen mencampurkan sesuatu, delta G mixingnya selalu negatif gitu ya. Artinya selalu spontan. Selalu spontan ya. Jadi kita punya delta G mixing. Gimana dengan delta S? Delta S itu kan sama dengan turunan delta G terhadap T ya. Sehingga itu jadinya NaR ln XA ditambah NbR ln XB. Lagi-lagi sama ya, delta S mixingnya itu kurang dari 0 juga di sini. Nah, gimana dengan delta H-nya? Delta H kan kita bisa cari dari, apa namanya,
delta G plus T delta S kan ya? Betul ya? Oh sorry, ini ada tanda minusnya deh, saya lupa. Tanda minusnya ya, ada tanda minus, sorry. Nah, berarti di sini jadinya selalu positif ya, bukan selalu negatif, selalu positif, selalu. Ya, betul ya. Soalnya di sini delta G itu kan delta H minus T delta S. Maka kalau kita turunkan delta G terhadap T, maka kita tetapnya minus delta S kan ya. Tapi kita kan pengennya delta S, makanya kita kali negatif di situ. Nah, begitu ya. Oke. Udah aman gitu. Nah, sekarang delta G ditambah delta S itu kan delta H ya. Terus sama dengan berapa? Delta G-nya jadi NA RT ln XA ditambah NB RT ln XB. Itu bagian delta G ya. T delta S-nya gimana? Minus T dikali NA R ln XA minus T dikali NB R ln XB ya. Nah, lihat ini sama ini habis kan ya. Kemudian ini sama ini habis juga. Ternyata di situ delta H-nya sama dengan 0 ya. Nah, begitu. Jadi delta H mixing itu ternyata sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Ini kalau ideal. Jika ideal ya, jika ideal. Kenyataannya gimana? Kenyataannya mungkin enggak ya. Mungkin enggak 0 delta H mixing itu. Nah, kita lihat nanti ya sedikit ya. Oke. Seperti itu. Ada mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini masih review sedikit tentang ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Aman ya. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ke apa namanya? Kita melihat kesetimbangan ya. Bukan sorry, bukan kesetimbangan. Tapi lebih ke apa namanya? Pencampuran larutan sekarang ya. Tadi kan gas, sekarang kita lihat larutan. Nah, jadi kita punya larutan itu berarti kita punya pelarut ya. Kita punya pelarut ditambah zat terlarut di dalamnya. Nah, kita bandingkan sekarang. Kita punya di sini, ini pelarut murni ya. Bilang aja kalau kita punya mu 0L gitu ya. Artinya liquid. Sehingga di sini kita punya, di sini kan ada gas apa tekanan uapnya gitu ya. Betul ya? Karena dia menguap gitu. Dia bakal menguap. Tekanan uapnya misalnya di sini P0 gitu ya. Nah, karena kita tahu apa namanya? Mu itu sama dengan mu gas ya. Kita kan udah tahu mu gas kan? Mu gasnya itu sama dengan mu 0 gas ditambah RT ln P per P0 gitu ya. P0 ini, nah sekarang P0-nya agak ini ya. Nah, jadi tekanan uapnya P gitu ya di sini ya. Nah, oke. Nah, di sini P0-nya umumnya kita ambil sebagai satu bar ya. Itu pada keadaan standar. Biar kenapa? Biar gampang ya. Kalau kita standarkan itu lebih mudah. Nah, jadi kita punya mu gas seperti ini. Atau kalau kita tulis jadinya mu 0 gas ditambah RT ln P kan ya. Karena tadi P0-nya sama dengan satu. Itu bar ya. Nah, itu kita punya mu gas. Kita punya mu liquid. Betul ya? Mu liquid eh, sama dengan ya mu L gitu ya. Sorry, mu liquid, sorry, L, mu liquid. Itu kan sama dengan mu L gitu ya. Dah gitu. Gimana kalau kita setimbangkan gitu ya? Karena kan di dalam larutan itu, sorry, di dalam pelarut ini kan tekanan uapnya kan membentuk kesetimbangan ya.
dikurangi mu L itu kan harus sama dengan 0 ya. Karena mereka nilainya sama. Ingat ya, delta G sama dengan 0. Itu setimbang. Setimbang ya. Atau mu gas sama dengan mu L ya. Sama dengan 0. Jadi sama dengan ini berapa? Mu 0 gas dikurangi mu 0 L ditambah RT ln P ya. Betul? RT ln P. Nah, berarti kita punya di sini 0 sama dengan mu 0 gas dikurangi mu 0 L ditambah RT ln P. Nah, apa ini? Kalau kita balik bawa ke kiri gitu ya, kita punya mu 0 L dikurangi mu 0 gas. Nah, ini kan sama dengan minus delta G penguapan. Betul ya? Ini minus delta G penguapan karena kan akhir kurang awal ya. Akhirnya kan liquid nih. Awalnya kan gas. Berarti itu kan kebalikannya dari penguapan kan nih. Atau delta G penguapan. Itu sama dengan RT ln P ternyata. Betul ya? Nah, jadi kita punya di sini persamaan begitu ya. Delta G penguapan itu sama dengan ini delta G standar ya, sorry. Delta G standar itu sama dengan minus RT ln P. P-nya ini kita sebut sebagai tekanan uap pelarut murni ya. Tekanan uap pelarut murni. Oke? Oke, kita punya itu dulu satu. Sekarang, gimana dengan kalau misalnya kita punya zat terlarut? Ada zat terlarut sekarang. Nah, maka kita punya di sini mu gas itu sama dengan mu 0 gas ditambah RT ln. Nah, sekarang untuk membandingkan saya bilangnya P aksen gitu ya. P aksen biar membedakan. Karena kan kita nggak tahu ya tekanannya berapa ya. Kita bilang aja P aksen. Kalau liquidnya gimana? Liquidnya kita juga nggak tahu perubahannya seperti apa. Jadi kita tulis aja ya mu 0 liquid gitu ya. Sorry, mu liquid doang gitu ya. Mu liquid doang. Sorry, mu 0 liquid ditambah sesuatu. Kita nggak tahu sesuatu itu apa ya. Ini nggak tahu. Oke. Nah, sehingga kalau kita tulis sama ya timbang juga kan akhirnya. Kita punya mu 0 gas dikurangi mu 0 liquid ditambah RT ln P aksen ditambah kotak. Kita nggak tahu kotaknya itu apa. Itu sama dengan 0. Tapi kan kita dapat ini kan ya. Betul? Kita punya ini kan ya. Kita punya delta G penguapan itu minus RT ln P atau tadi ya. Mu liquid dikurangi mu gas pada keadaan standar. Nah, jadi kan di sini kita punya apa namanya? Kita punya di sini adalah minus RT ln P ya ditambah RT ln P aksen ditambah kotak sama dengan 0 gitu ya. Kita nggak tahu kotak itu apa. Nah, sehingga kita bisa gabungkan begitu ya. RT ln P aksen per P gitu ya. Jadi di sini P-nya itu P keadaan awal ditambah sesuatu itu sama dengan 0. Nah, sekarang sesuatunya itu apa kira-kira? Nah, kita bisa lihat ya bahwa di sini P aksen per P. Nah, ini dia ya bagian kotaknya itu. Di sini masuk hukum Raoult ya. Di mana hukum Raoult itu bilang bahwa tekanan uap
P aksen gitu ya. Setelah penambahan zat terlarut itu sebanding dengan fraksi mol zat terlarut zat pelarutnya ya, sorry, fraksi mol pelarutnya. Nah, begitu ya, fraksi mol pelarutnya. Artinya di sini kita ingin P aksen itu sebanding dengan misalnya K begitu ya, dikali dengan fraksi molnya, Kx gitu ya. Nah, tapi kalau P berarti ini sama dengan berapa? Karena fraksi molnya 1 berarti K dikali 1 kan ya. Sehingga kita punya di sini RT ln P aksen per P ditambah kotak sama dengan 0. Sehingga kita punya kotaknya itu adalah, sorry, ini jadinya X ya. Sehingga kotak itu sebenarnya minus RT ln X. Dari hukum Raoult ya. Hukum Raoult ini yang ini. Apa namanya? Yang mengisi kotak itu gitu ya. Sehingga kita punya untuk larutan, kita lihat mu liquidnya itu kan sama dengan mu nol liquid. Begitu ya. Sorry, ini tambah kotaknya jadi negatif ya. Jadi negatif, sorry. Ini kan dikurangi ya, sama kayak tadi. Jadi negatif, 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 terus, nah negatif di sini ya. Sehingga di sini positif. Oke, berarti untuk larutan dia bentuknya mirip dengan gas ternyata. Mu nol liquid ditambah RT ln X pelarut, XP gitu ya. Nah, lihat bahwa XP itu untuk campuran pasti kurang dari satu kan ya. Artinya ln XP-nya kurang dari 0 sehingga mu liquid kurang dari mu standarnya gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah potensial kimia larutan gitu ya. Itu selalu lebih kecil dari pelarutnya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga artinya kita punya penurunan tekanan uap ya. Itu adalah yang pertama kali kita lihat sebagai sifat koligatif dengan hukum Raoult ya. Kak, mau nanya. Ya, Itu tadi yang P-nya kenapa X-nya satu ya? karena ini murni. Oh, kalau murni berarti X-nya satu ya, Kak? Iya, fraksi molnya 1 ya kalau murni. Oke, makasih, Kak. Oke, nah gitu ya. Oke, berarti kita punya kayak gitu. Nah, berarti sekarang hukum Raoult kita lihat ya. Tadi kan, tadi K-nya itu kan sama dengan P. Betul ya? Karena perbandingan ya. Perbandingan. Betul nggak? Tadi di sini nih yang bagian ini ya. Nah, tadi tekanan uapnya katanya K dikali dengan X. K-nya kita nggak tahu berapa. Nah, tapi kita tahu kan kalau fraksi mol pelarut itu kan 1. Berarti kan P sama dengan K dikali 1 kan? Berarti K-nya di sini adalah P gitu maksudnya. Dengan P ini adalah tekanan uap murni. Sehingga kita sekarang punya hukum Raoult yang versi SMA ya. Jadi tekanan uap itu sama dengan P dikali dengan XP. Atau kalau dalam rumus SMA-nya biasanya P sama dengan P0 dikali XP gitu ya. Nah, begitu. Nah, kita dapat seperti itu ya. Ini adalah hukum Raoult. Lagi-lagi hukum Raoult itu berasal dari gas ideal ya. Gas ideal nih. Gimana kalau nggak ideal? Gimana jika tidak ideal?
Maka kita punya yang disebut sebagai penyimpangan hukum Raoult ya. Nah, begitu. Penyimpangan hukum Raoult ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kita lihat yang positif itu seperti apa ya. Nah, yang positif kita lihat tekanan uapnya itu justru lebih besar daripada tekanan uap seharusnya. Seharusnya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya, misal aja menurut hukum Raoult tekanannya itu tekanan uapnya misalnya 70 gitu ya. Oke. Tekanan uap murninya P0-nya 100 ya. Kan turun nih, memang turun ya. Tapi ketika diukur itu ternyata tekanan uapnya memang turun gitu ya. Tapi dia nggak turunnya 70, tapi 85. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai deviasi positif. Kalau yang deviasi negatif, ya kira-kira kebayang lah ya. Tekanan uapnya menurut hukum Raoult itu 70 gitu. Kalau diukur 50 misalnya. Lebih lebih kecil gitu ya daripada seharusnya. Nah, ini disebabkan oleh adanya interaksi ya. Interaksi antara molekul yang bercampur gitu. Bayangin aja ya. Sekarang kita punya A sendiri begitu ya. Dia kan berikatan gitu ya, berikatan dengan berikatan intermolekuler gitu ya. Dan kita punya campuran B juga gitu ya. Nah, itu berikatan juga tuh di situ. Ikatan antar molekul. Kemudian dicampur. Nah, sekarang kan apa namanya? A sama B-nya itu kan bisa ngebentuk ikatan sama semuanya kan ya? Betul ya? Pokoknya semua dijabanin gitu. Nah, jika ikatan AB itu lebih lemah daripada AA dan ABB gitu ya. Berarti gimana? Artinya kan lebih gampang lepas sekarang kan? Gampang lepas A dan B dari larutan. Artinya tekanannya lebih besar. Nah, ini adalah penyimpangan positif ya. Sebaliknya, jika ikatannya ternyata lebih besar daripada ikatan masing-masing gitu ya, sama sesamanya gitu, sekarang berarti lebih susah lepasnya kan? Berarti tekanannya lebih kecil. Nah, ini ternyata berhubungan dengan delta H mixingnya ya, ternyata ya. Kalau tadi kan delta H mixingnya 0 ya. Nah, di sini delta H mixingnya ternyata positif kalau yang kasus pertama. Kalau kasus kedua ternyata delta H mixingnya negatif. Nah, begitu. Jadi sekarang hubungannya sama interaksi ya. Kalau ternyata interaksi A sama B itu lebih kuat dibandingkan keduanya, maka dia deviasi negatif. Kalau dia lebih kecil daripada sebelumnya, deviasinya positif ya, tekanannya lebih besar. Jadi, nah itu kita punya penyimpangan hukum Raoult. Oke? Nah, mirip juga dengan hukum Raoult, kita punya hukum Henry ya. Nah, kalau hukum Henry dia melihat apa namanya? Melihat potensial kimia apa potensialnya bukan potensial kimia ya. Jadi di sini tekanan uap dari zat terlarut sekarang ya atau gas terlarut begitu itu sebanding dengan fraksi molnya larut itu. Misalnya kita punya di sini amonia gitu ya dalam air gitu. Nah, nanti kan pelan-pelan amonia itu bakal nguap ya sedikit ya. Nah, dia bakal nguap itu sedikit NH3 begitu keluar.
tekanannya berapa? Ternyata sebanding dengan fraksi molnya, X telarut gitu ya. Jadi PT sama dengan K dikali XT gitu ya. XT-nya fraksi mol terlarut. K ini kita sebut sebagai tetapan Henry ya. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, sekarang apa konsekuensi hukum Raoult ya? Kita lihat konsekuensi hukum Raoult. Tadi kan kita punya mu liquid itu sama dengan mu nolnya ditambah RT ln XP ya. Yang ini jelas-jelas kurang dari mu nolnya gitu ya. Artinya kalau kita bikin diagram grafik mu terhadap T kira-kira seperti ini ya. Ini temperatur, ini mu gitu ya. Kita punya larutan liquid gitu ya di sini ya. Kemudian di sini solution atau larutan. Oke. Jadi kita punya ini yang apa namanya? Lebih rendah ya kelihatannya ya. Kan betul lebih rendah. Nah, gimana dengan solid dan liquid? Solid dan gas di sini kalau di diagram ini. Nah, ingat ya bahwa tadi dG sama dengan minus SDT ditambah VDP ditambah mu dN. Atau S gitu ya, itu minus dG dt. Itu yang paling penting. Jadi entropinya itu negatif ya. Dari delta G terhadap delta T. Nah, tapi G itu kan sama dengan mu dikali N kan ya. Sehingga S itu sama dengan minus d mu dt kali N di sini. N-nya bebas ya, bodo amat gitu ya. N-nya seperti apa. Tapi yang penting ini ya, nilai entropi itu sama dengan negatifnya dari gradien. Oke, berarti kita bisa bikin grafiknya seperti garis lurus ya. Cuman karena solid itu entropinya kecil, solid itu kan entropinya kecil. Jadi grafiknya landai. Seperti inilah kira-kira ya. Dia negatif tetap, tapi landai ya. Jadi saya revisi lagi di sini. Gambarnya seperti ini gitu ya. Dia tetap turun begitu ya. Turun. Bentar. Jadi seperti ini. Ini solid ya. Kemudian liquidnya seperti ini. Kemudian gasnya lebih tajam lagi. Karena apa? Karena gas itu entropinya lebih besar. Lebih tajam. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita punya eh, larutan? Kan dia lebih rendah kan ya? Cuman bergeser sedikit saja. Jadi seperti ini. Ini larutan. Oke. Sekarang lihat titik-titik yang ini. Ini titik yang ini. Itu kan ketika mu solid sama dengan mu liquid kan ya. Alias di sini ada suhu beku ya, titik beku di situ. Titik beku normal ya. Sementara di sini titik didih normal. Gimana dengan yang titik di sini? Dengan yang di sini, kita lihat sama juga ya, titik beku larutan. Titik beku, titik didih larutan, di sini titik beku larutan. Sekarang lihat, TF, titik beku larutan, lebih kecil daripada titik beku normal. Jadi titik beku larutan itu berkurang. Kemudian titik didihnya lebih besar daripada titik didih nol. Jadi titik didih larutan ini eh, meningkat ya. Nah, jadi kita udah ketemu sifat koligatif kedua sama yang ketiga, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ya. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, sekarang seberapa banyak penurunan titik beku sama kenaikan titik didihnya? Kan harus tahu. Kan ya? Betul? Nah, jadi kita lihat sekarang. Jadi kita punya di sini mu solid kan nggak berubah ya. Jadi mu solid eh, keadaan eh, normalnya, gitu ya, masih sama. Kemudian mu liquidnya sama dengan mu liquid pada keadaan normal ditambah RT ln XP. Betul ya? RT ln XP. Ketika kita gabungkan, kita punya apa namanya? Itu kan sama dengan nol kan ya? Jadi kalau kita kurangi, kita akan sama dengan nol. Jadi mu S dikurangi mu L tambah RT ln XP. Ini sorry minus ya. Sama dengan nol. Gitu ya. Oke, kita punya itu. Nah, sekarang kita punya XP itu kan kira-kira sama dengan 1 dikurangi XT kan ya? Jadi di sini apa namanya? XT itu zat terlarut. Begitu. Sehingga kita punya mu S dikurangi mu L gitu ya. Sama dengan RT ln 1 kurang XT. Oke. Jangan lupa kita kan pengennya apa namanya delta G ya. Jadi kita kalikan dengan mol di sini biar dapat ininya ya. Biar dapat mol total gitu ya. Sehingga kita punya mu S 0 dikurangi sorry G sekarangnya G sekarang ya. Karena kita udah kalikan dengan mol, maka kita punya G solid dikurangi G liquid sama dengan N total, sorry, N saja ya, NRT ln 1 kurang XT. Seharusnya jadi DN saja ya, bukan mol ini saja, DN ya. Karena kan G itu adalah mu DN gitu ya. Jadi kita punya di sini DG solid dikurangi DG liquid gitu ya. Itu sama dengan NRT ln 1 kurang XT. Begitu. Sorry, ini jadinya DN nih. DN. Oke. Nah, begitu. Jadi kita punya di sini sekarang gimana? Ini adalah D delta G sama dengan, nah sekarang kita punya hampiran nih, hampiran ya. Hampiran ln 1 kurang XT itu sama dengan ternyata minus ln XT. Gitu ya. Ternyata begitu ya. Sorry, minus XT. Sorry. Bukan cuma minus ln XT, minus XT. Oke. Jadi kita punya itu. Sehingga kita punya di sini jadinya ini sama dengan RT ln minus jadinya minus RT dikali XT TN gitu ya. Oke. Dan ini kan adalah mol total ya. Sehingga kita punya di sini delta G sama dengan minus RT. Sorry. Bentar. Suhunya kan berubah ya. Kenapa konstan dari tadi? Bentar. Sorry. Saya lupa. Suhunya yang berubah ya. Suhunya berubah. Jadi di sini RT begitu ya. Jadi kita punya di sini tetap sama ya, 0 sama dengan mu 0 solid dikurangi mu 0 liquid minus RT ln XP gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bisa pindahkan semuanya ke sini, jadi mu liquid dikurangi mu solid gitu ya, itu sama dengan minus RT ln XP. Terus tadi ya XP sama dengan 1 kurang XT, kita langsung saya gunakan gitu ya, jadi mu L kurangi mu S sama dengan minus RT ln bukan ln lagi, jadi XT saja. Ya. Nah, begitu.
Nah, sekarang ini yang menarik ya. Nah, yang menariknya di sini adalah mu itu kan tadi sama dengan minus turunan S. Mu itu sama dengan minus turunan S per turunan T ya. Sehingga kita bisa gantikan di sini. Bahwa ini sama dengan kita kalikan dt begitu ya. Ke ruas sisi semuanya. Sehingga kita punya di sini S liquid dikurangi S solid. S solid begitu ya. Sama dengan, karena kita kalikan dt jadi minus RT XT dt ya. Nah, ini juga jadinya, betul ya. Sorry, ini jadinya ya betul ya, jadinya di sini SL minus eh, SL betul ya, SL dikurangi SS gitu ya, DT gitu ya, sama dengan minus RT XT gitu ya. Oke. Nah, oke, kalau gitu sudah, ini kan adalah delta S pembekuan ya, atau delta S fusion gitu ya. Delta S fusion DT sama dengan minus RT XT ya. Sebentar, sebentar. Hmm, Sekarang ada yang saya lupakan untuk ini. Oh iya, saya lupa untuk ini ya. Eh, Kita bisa ambil turunannya ya, sorry. Jadi bentar, di step mana itu? Sebentar saya cek dulu ya. Mhm. Jadi kan tadi ini begitu ya, gini. Ini jangan dulu diambil begitu ya. Nah ini kan adalah delta G fusion ya, delta G fusion atau delta G pembekuan gitu ya. Itu sama dengan minus malah minus ya, sama dengan minus RT ln XP, atau dengan kata lain ln XP itu sama dengan delta G fusion per RT gitu ya. Nah, nah, gimana kalau misalnya kita turunkan D ln XP per DT gitu ya. Ini sebenarnya ada tujuannya kenapa diturunkan. Ini kan jadinya minus delta G fusion sorry. Ya betul ya, minus eh, seper R gitu ya. Turunan delta G fusion per T. Jangan lupa ya, karena delta G fusion itu kan punya fungsi sebagai temperatur juga. Jadi di sini saya tulisnya turunan terhadap temperatur delta G fusion per T. Nah, itu ya. Nah, ini apa nilainya? Nilainya kalau kita ingat persamaan ini ya, delta G sebenarnya delta H dikurangi T delta S. Berarti kalau kita bikin delta G per T kan kita dapatnya delta H per T ya, dikurangi delta S. Kalau kita turunkan, akhirnya dapat minus delta H per T kuadrat ya. Delta S kan konstan, jadi dia 0. Jadi sisanya begitu ya. Yang kita punya minus per R minus delta H per T kuadrat. Jadi kita punya turunan ln XP dt sama dengan delta H per RT kuadrat. Nah, kita dapat persamaan itu dulu pertama ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita kan bisa eh, fusion itu dari liquid, sorry ya, benar ya, ini positif ya. Ini betul positif. Sehingga ini jadinya negatif, jadinya ini positif ya. Positif di sini negatif. Oke, sorry ya.
fusion tadi saya kebalik, minus delta H per RT kuadrat. Nah, baru sekarang bisa kita integrasikan ya. Baru sekarang kita bisa integrasikan, integral begitu ya, dari sini, tapi kita integralkan terhadap temperatur gitu ya. Sehingga kita punya ln XP sama dengan minus delta H per R. Jangan lupa sekarang kan temperaturnya berubah ya, jadi dari TF0 sampai TF kan. Sehingga di sini seper TF0, ini kok TF, seper TF, seper TF gitu ya, dikurangi seper TF0 gitu ya. Atau kita bisa tulis minus delta H fusion per R TF0 dikurangi TF dibagi TF dikali TF0 ya. Oke. Kita punya itu. Kemudian ln XP-nya kita bisa tulis sebagai minus XT ya. Karena tadi XP sama dengan 1 kurang XT, kemudian ln XP sama dengan minus XT gitu ya, untuk XT yang kecil. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, XT-nya kecil. Sehingga kita punya sekarang XT sama dengan delta H fusion per R. Ini kita sebutnya delta T saja ya, delta TF di atas. Yang ini kita bilang aja ya, dia TF, karena TF itu kan sama dengan TF0 ditambah delta TF. Delta TF-nya kecil gitu ya. Karena kan XT-nya kecil juga kan, jadi delta TF-nya kecil. Sehingga TF itu kira-kira hampir sama dengan TF0 ya. Sehingga di sini jadi TF0 kuadrat. Atau kita punya delta TF itu sama dengan RTF0 kuadrat dibagi dengan delta H fusion. Nah, jadi kita punya ini ya, dikali dengan XT, jangan lupa. Dikali dengan XT. Nah, kita udah punya persamaan yang mirip sama delta T DF sama dengan KF dikali M ya. Nah, cuma di sini bedanya apa? XT itu fraksi mol, M itu molalitas. Cara ngubahnya gimana? Kita punya XT itu kan sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut tambah mol pelarut ya. Betul kan? Kalau kita bagi semua dengan NT, dapatnya gimana? 1/1 ditambah NP dibagi NT. Betul ya? Atau jangan dibagi NP deh. Ya, nggak apa-apa lah, dibagi NT aja. Jadi 1/1 ditambah NP dibagi NT. Oke? Nah, NP itu apa? NP itu adalah massa pelarut dibagi dengan massa molarnya kan ya. Terus saya singkat di sini MP dibagi massa molarnya, M besar gitu ya. Sehingga kita punya di sini XT itu sama dengan 1/1 ditambah MP dibagi NT dikali 1/M. Nah, molalitas itu apa? M kecil sama dengan mol zat terlarut dikali 1000 per MP kan ya. Nah, jadi kita udah punya tuh di sini. NT dibagi MP kan ini kan ya. Jadi kita substitusi aja nih. Kita punya eh, M/1000 itu sama dengan NT dibagi MP. Kita kan pengennya MP dibagi NT ya. Jadi kebalik ya. Berarti 1000 per molalitas sama dengan MP dibagi NT. Kita masukin tuh. X zat larutnya sama dengan 1/1 ditambah 1000 per M dikali M kecil ya. Dikali 1/M. Nah gitu. Berarti sekarang kita anggap saja ya. Anggap saja M-nya kecil. Karena tadi XT-nya kecil ya. M-nya kecil juga dong. Sehingga 1000 dibagi M kecil dikali 1/M itu sangat besar. Sehingga XT-nya sama dengan, kira-kira sama dengan 1000 per M kecil dikali 1/M. Atau kita punya XT-nya sama dengan
kebalikannya kan ya, atau sama dengan M dikali molaritas dikali bukan molaritas ya, massa molar dibagi 1000. Oke, kalau kita substitusi kita dapat apa? Delta TF sama dengan MRTF kuadrat per 1000 delta H fusion dikali molaritas. Nah, ini yang kita sebut sebagai KF ya. Nah, sama juga kita bisa ikutin penurunan yang sama ya. Delta P nanti dapatnya KB dikali M. KB-nya apa? MRTB kuadrat dibagi dengan 1000 delta H vaporization sekarang ya. Karena dia perubahannya kan dari liquid ke gas. Nah, kali M. M ini adalah molaritas ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi rumus TPB itu datangnya dari situ gitu ya. Penurunannya ribet banget gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa dia mengalami penurunan. Titik didih ya. Ilustrasinya sederhana, yaitu tadi kita hanya melihat grafiknya yang geser sedikit turun gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Mana ya? Oke. Wah, sepi sekali. Ada hilang semua ya. Oke, jadi tadi itu sudah. Satu lagi adalah yang bisa kita hitung adalah tekanan osmotik ya. Nah, tekanan osmotik ini mungkin agak lain ya, agak susah untuk kita pahami gitu datangnya dari mana ya. Nah, tapi kalau tekanan osmotik secara diagramnya kira-kira seperti ini ya. Bayangin aja kita punya dua larutan begitu, dua cairan begitu ya. Kemudian dia dihubungkan dengan, nah di sini. Ini membran semi permeable ya, membran semi permeable begitu, yang bisa dilewati air ya, dilewati air. Nah, jadi tekanan osmotik P itu dibutuhkan tekanan ya untuk melawan air yang mengalir. Dia mengalir lewat proses osmotik ya, mengalir melalui proses osmosis. Nah, berarti kalau misalnya ini adalah mu liquid normalnya gitu ya, kemudian ini adalah mu liquid campuran begitu, maka kita perlu tambahkan tekanan di sini. Di sini kan P gitu ya, di sini berarti P ditambah P gitu ya, untuk bisa menahan dalam keadaan setimbang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang apa yang terjadi. Jadi mu liquidnya itu sama dengan mu liquid 0 ditambah dengan RT ln P gitu ya. Jadi ini mu liquid yang kiri ya. Oke. Kemudian mu liquid yang kanan itu sama dengan mu liquid 0 ditambah RT ln P plus P karena bertambah kan ya. Tapi jangan lupa kita punya plus RT ln X kan ya. Betul kan? Karena ada larutannya di situ. Ini larutan ya. Ini murni. Sehingga kalau kita kurangi kan setimbang kan ya. Setimbang, maka kita punya habis semua, kita punya RT ln P dikurangi RT ln P plus P dikurangi RT ln XA sama dengan 0. Tahu kita punya di sini, kalau digabung ya kita punya XA sama dengan P dibagi P plus P. Oke, itu ya. Datangnya dari kita hilang-hilangin aja nih ini ya, apa namanya? Bagian apa namanya? Bagian RT-RT-nya bisa kita hilangkan gitu ya. Sorry. Bisa kita hilangkan gitu ya. Atau kita bisa tulis
XA itu kan, oke, sebentar ya, sebelum sebelum sampai situ kita punya XA sama dengan P dibagi P plus P gitu ya. Oke, atau kita bisa balik ya, biar kita dapat P-nya gitu. Jadi P sama dengan P ditambah P dibagi P sama dengan XA, atau dengan kata lain P ditambah 1 sama P per P ditambah 1 sama dengan XA gitu ya. Nah, tapi XA itu kan, kok XA sih? XP ya, sih pelarut soalnya ya, pelarut ya. XP ya. Ini juga XP nih harusnya. Nah, begitu kan? Nah, tapi XP itu kan sama dengan kira-kira 1 kurang XT kan ya. Sehingga kita punya di sini P dibagi P sama dengan kira-kira minus XT gitu ya. Atau sekarang kita punya P itu sama dengan minus P dikali XT. Nah, apa dia jadi minus ya? Oh iya, ini kan tadi dibalik ya. Sorry, sorry, tadi dibalik ya. Saya sampai lupa seper XP gitu ya. Saya lupa tadi dibalik. Nah, berarti sekarang kita nggak bisa langsung begitu saja ya. Jadi kita perlu seper 1 dikurangi XT. Oke, kita punya itu tuh. P dibagi P sama dengan 1 dibagi 1 kurang XT. Nah, itu ada deret Taylor-nya ya. Deret Taylor gitu dari kalkulus. Saya juga nggak hafal ya, jadi saya cari dulu. Seper 1 kurang X ya. Hmm. Taylor series. Nah, ternyata seper 1 kurang X itu kira-kira sama dengan X gitu ya, ditambah dengan X kuadrat. Sorry. Tambah 1 sama dengan seper 1 kurang XT. Nah, ternyata 1/1 kurang XT itu sama dengan 1 dikurang, eh, benar ya, bukan, 1 ditambah ya. 1 ditambah, mana sih dia? Nah, jadi 1 ditambah X, XT ditambah XT kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, yang ini kita bisa hilangin gitu. Jadi kita punya sisanya adalah 1 ditambah XT ya. Nah, berarti kita punya sekarang di sini Pi per P plus 1 sama dengan 1 ditambah XT. Atau dengan kata lain, Pi per P sama dengan XT ya. Kan satunya bisa dihilangin gitu. Oke. Nah, kalau untuk gas ideal, kita punya P-nya ini kan tadi tekanan uapnya ya berarti ya. Betul kan, tekanan uap. Maka itu adalah nRT per V kan ya. Dikali XT. XT tadi itu adalah fraksi mol ya. Sehingga kita punya di sini mol dikali XT itu adalah mol zat terlarut. Pi sama dengan mol zat terlarut dibagi V dikali RT. Atau ini kan molaritas ya. Molaritas. Nah, kita dapat di sini MRT. Gitu ya. Nah, jadi kita dapat Pi sama dengan MRT. Sesuai dengan eh, persamaan yang udah kita tahu ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu.
Aman ya. Oke. Nah, jadi kita punya itu. Terus kita lihat ya. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit aja. Kita punya faktor Van Hoff ya. Van Hoff di mana untuk larutan elektrolit begitu ya. Untuk larutan elektrolit itu ada tambahan partikel. Seberapa banyak? Gitu ya. Nah, kita coba aja misalnya ya. Misalnya kita punya A X B Y gitu ya. Kemudian dia terdisosiasi menjadi XA ditambah YB. Jadi total partikelnya itu kan X ditambah Y kan ya. Saya bilangnya ini N. Nah sekarang kita analisis MRS ya. Mula-mula reaksi setimbang. Anggap aja dia disosiasinya, derajat disosiasinya ya, itu adalah alfa. Artinya kalau saya punya ini konsentrasi awal begitu ya, C0, di sini kan belum ada kan ya, belum terdisosiasi. Maka di sini dia akan berkurang sebanyak alfa dikali C0. Karena itu namanya derajat disosiasi ya. Jadi dia seberapa banyak sih yang bereaksi kalau dibagi dengan konsentrasi sebelumnya. Nah, itu kan berarti alfa dikali C0. Nah, di sini berarti bertambah X dikali alfa dikali C0. Di sini bertambahnya Y dikali alfa dikali C0. Sehingga kita punya C0 dikurang 1 kurang alfa. Ini X alfa C0, Y alfa C0. Nah, total partikelnya sekarang berapa? Itu adalah C0 1 kurang alfa ditambah X alfa ditambah Y alfa. Sehingga kita dapat perbandingannya gitu ya, I begitu, sama dengan C0 dikali 1 kurang alfa ditambah X alfa ditambah Y alfa dibagi C0. Karena itu perbandingannya ya. Nah, sehingga kita punya 1 ditambah X ditambah Y kurang 1 dikali alfa, atau kita punya I-nya sama dengan 1 ditambah N minus 1 alfa. Jadi kan N itu jumlah partikelnya ya, yaitu tadi X sama Y-nya digabung. Nah, ini adalah persamaan faktor Van Hoff ya, yang mungkin udah ditemuin waktu TPB begitu. Nah, itu datangnya dari sana. Sehingga kita punya sifat-sifatnya jadi tinggal dikalikan saja ya. Jadi KF atau sorry, delta TF gitu ya, sama dengan KF dikali M dikali I, atau KB dikali M dikali I. Itu kalau delta TB ya. Kemudian kalau tekanan osmotik MR TI. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini sedikit aja sih tentang faktor Van Hoff ya. Oke, diagram Turner langsung nih, atau mau diagram fasa dulu? Nah, diagram fasa banyak banget soalnya. Saya malah rencananya mau ngebahas diagram fasa itu agak belakangan soalnya. Jadi saya mau nge-review materi-materi sebelumnya gitu ya. Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Eh, oh gitu, belum masuk ya. Oke, langsung aja ya. Oke. Nah, jadi ini mungkin catatan sedikit ya. Nanti bakal ditambah untuk di pertemuan berikutnya, detailnya gimana. Nah, jadi diagram Turner itu sebenarnya mirip kayak diagram sebelumnya ya. Itu sekarang adalah campuran 3 komponen. Nah, cuman di sini kita susah ya untuk visualisasinya ya. Visualisasinya apa? Kita kan butuh 3 sumbu ditambah 1 sumbu suhu kan ya? Betul? Ini kan 3 sumbu komponennya A, B, C gitu misalnya ya. A, B, C. Plus 1 sumbu T. Ini mah udah 4 dimensi nih. Kita kan makhluk 3 dimensi ya. Nah, jadi di sini kita biasanya menganggap bahwa untuk diagram Turner, ini diukurnya pada
pada T tetap juga. Nah, itu ya, pada T tetap juga di situ. Nah, sekarang gimana? Jadi kita punya segitiga gitu ya. Bisa gambar segitiga nggak? Nggak terpakai. Ya A, kita punya B, kita punya C di situ ya. Oke, sini adalah bagian apa namanya? Sorry, biasanya ditaruhnya bukan di situ ya, tapi ditaruhnya di sini. A, B, C. Apa aja misalnya 100-nya di sini gitu ya. Kemudian nolnya di sini, kemudian di sini 100-nya, ini nolnya gitu ya. Kemudian di sini ini nol gitu ya, ini 100. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya titik di sini, cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya gimana? Nah, pertama, kita lihat mau ngukur apa dulu? Mau ngukur apa? Misalnya kita mau ngukur XA ya. Oke. Nah, berarti kita lihat bagian 100 dari XA itu di sebelah mana? Sebelah mana? Kan pasti di salah satu titik segitiganya kan ya? Di salah satu titik segitiganya. Nah, kalau di sini ternyata yang bagian A 100-nya di sini kan ya? Nah, gitu. Kalau sudah, maka tarik garis vertikal dari sudut itu ke sisi yang berlawanan. Oke? Jadi sekarang saya tarik garis gitu ya ke sisi yang berlawanan. Yang penting tegak lurus saja. Nah, begitu ya. Udah. Kemudian, kalau sudah seperti itu, dari titik itu, dari titik target gitu ya, buat garis horizontal. Garis horizontal yang tegak lurus dengan garis vertikal tadi. Nah, berarti sekarang dari titik ini kita harus bikin garis horizontal kan ya? Nah, berarti gini kira-kira. Saya pindahin dulu ya. Ya, ya, ya. Nah, betul. Nah, anggap ini horizontal begitu ya. Sudah horizontal ya. Nah, angka itu, nah sekarang angka yang bertemu gitu ya dengan garis pada sumbu A adalah nilai dari XA. Nah, itu cara bacanya kayak gitu ya. Oke, mau contoh? Saya cari dulu ya. Wah, nggak ada yang sederhana nih diagram Turner-nya. Kamu ada ini nggak diagram Turner yang mau dibahas nggak?
Kalau boleh bisa kirim di ini Zoom ya. Coba kita lihat gitu maksudnya ya. Cara bacanya gimana. Jadi kalau di kelas itu seingat saya cuma cara bacanya aja sih yang penting ya. Adakah yang mau dibahas diagram Turner? Saya nyari di Google nggak ada ini. Saya nggak tahu sistem eh, sistem apa namanya, sistem diagram Turner itu biasanya seperti apa. Ini cuman apa, isinya batu-batu nggak jelas gitu loh. Orang-orang geologi yang biasanya yang butuh begini. Ya, mungkin di Atkins ada ternary diagram sebentar. Kita coba lihat dulu. Diagram pasang, phase diagram ya. Dan ternary diagram. Oh, belum masuk ya materinya. Oke. Yang ngajar ini siapa? Ener? Pak Fainan kah atau Pak Gipe? Pak Gipe. Harusnya bapaknya menjelaskannya bagus ya, maksudnya jelas ya kalau di kelas. Mungkin matematikanya aja yang susah ya untuk dipahami. Saya juga kadang suka bingung ya dengan apa samaan mana yang perlu dipakai gitu. Sangat random mata kuliah. Nggak ada ya kalau di sini ya. Iya, nggak ada. Tuh, tidak ada ya. Waduh, saya juga nggak punya diagram Turner. Itulah kita pakai ini aja ya, diagram yang ada di Google saja gitu. Nah, saya juga ini sih apa namanya pengen ngeliatin. Nah, ini deh. Nah, ini misalnya ya. Walaupun ini sebenarnya nggak jelas juga sih. Nah, jadi ini eh, diagram Turner dari pelarut, zat pelarut, dan carrier gitu ya katanya ya. Nah, terus di sini ada kurva nih. Di sini ada kurva. Pernah aku lihat kan ya, nggak kontras sih. Ntar. Ini. Nah, jadi kelihatan kan ya ada kurva kan ya? Kelihatan kan? Nah, kurva itu, kurva biru gitu ya, itu disebut sebagai kurva kelarutan. Kalau di praktikum ada kelarutan timbal balik kan ya? Betul? Praktikumnya udah dapat belum modul modul kelarutan timbal balik? Nah, itu tuh ini ya, apa bentuknya begitu kan ya? Ada begitu kan grafiknya? Nah, jadi kalau misalnya di bawah,
di bawah kurva itu tuh dua fasa, terbentuk dua fasa ya. Di atasnya itu satu fasa. Kan pernah ya, dipanusin terus tiba-tiba dia hilang keruhnya kan, ya enggak? Nah, itu ini juga sama ya. Ini dua fasa juga. Nah, terus kemudian garis-garis ini, garis-garis ini itu ternyata adalah garis yang temperaturnya sama. Itu adalah garis isotermal ya. Kurva kurva kuning itu, kurva oranye itu adalah garis isotermal. Lebih lebih tepatnya disebutnya garis isotermal ya. Isotermal atau tie line ya. Nah, kalau dari situ kita bisa tahu tuh, kan ada dua fasa kan. Fasa yang pertama itu konsentrasinya apa? Nah, konsentrasinya itu adalah yang di titik yang di pertemuan ini. Merah lah ya. Nah, misalnya nih temperaturnya ini kan gak dikasih tahu ya temperatur berapa ya. Misal aja anggap temperatur yang di sini tuh 300 Kelvin misalnya. Nah, 300 Kelvin itu terdiri dari apa saja? Kan dua fasa kan ya. Ada fasa yang titik di kiri, ada fasa yang di titik kanan. Kan tahu kan ya, bisa dicari kan konsentrasinya berapa? Solventnya itu kira-kira berapa tuh solventnya? Solventnya itu kira-kira 47% ya. Nah, di sini solventnya 47%. Terus kemudian solutnya berapa? Solutnya itu kan tadi kan 47% ya. Benar 47 kira-kira ya. Kemudian carriernya berapa? Carriernya kecil ya. Kira-kira di situ cuman eh, kayaknya tuh 13 ya, 13%. Ya. Nah, kalau yang solid berapa solidnya? Solidnya kira-kira 55% ya. Nah, solidnya kira-kira 55%. Sehingga di situ jadinya nggak, itu malah lebih anjir. Salah lihat gambar. Ini tadi 4 ya. Terus ini bukan 5 5 yang 51 ya. Terus ini 10 ya. Berarti ini benar nggak sih titik ini? Ini begitu, begitu, itu ya. Oh, iya. Oh, oke, memang kecil ya. Jadi 47 itu di sini sekitar 52-an ya. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi di sini titik kiri itu ternyata isinya adalah solvent ditambah solut ya. Nggak ada carriernya. Jadi di sini daerah miskin carrier gitu ya. Atau fasad eh, carriernya kecil gitu. Kalau yang kanan gimana? Ya dikira-kira aja lah gitu lah ya. Yang di kanan itu kita lihat yang solventnya dikit malah. Solventnya dikit, carriernya cuma 40% ya. Solutnya 60%. Nah, itu di sini ternyata di sini carrier ditambah solut. Gitu. Ini adalah daerah miskin solvent. Jadi kelihatan ya, kita bisa bagi gitu. Oh, dua fasa ini terdiri dari fasa yang solvent sama solut, satunya lagi fasa yang carrier sama solut. Gitu. Oke, seperti itu. Itu doang sih diagram Turner. Serius, gitu doang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri dulu ya. Jadi untuk diagram fasa bakal saya bahas lebih detailnya nanti gitu. Jadi itu kan banyak ya, ada eh, kan, liquid vapor gitu ya, terus solid liquid gitu ya, solidus liquidus, diagram Turner juga termasuk, sama diagram kelarutan ya, itu banyak sekali.
Oke, mungkin segitu dulu ya, karena juga sepi sekali. Nggak kurang enak kerja gitu ya untuk diskusinya. Hmm. Nanti catatannya bakal saya kirimin lewat Bang Dul ya, dan juga rekamannya. Jadi bisa ditunggu dulu gitu. Oke.